Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pada akhir pekan kemarin, selain aksi-aksi fantastis yang dipertontonkan oleh Veda dan juga Adenata di dalam ajang kejuaraan balapan nasional Pertamina Mandalika Racing Series di kategori National Sport 600cc, admin juga selalu dibuat takjub dengan penampilan dari dua sosok pembalap yang saat ini menjadi sorotan admin. Karena dari kedua pembalap ini, yang satunya ialah pembalap junior, tetapi bisa admin katakan pembalap junior ini ialah the new rising star yang saat ini sudah berani bersaing dengan senior-seniornya. Kemudian untuk sosok pembalap yang satunya lagi ialah pembalap senior yang sudah memiliki jam terbang cukup banyak di level internasional, bahkan sampai ke tingkat dunia. Mereka adalah Muhammad Kiandra Ramadipa yang admin sebutkan tadi sebagai the new rising star. Kemudian untuk pembalap seniornya ialah Andi Farid Istihar atau lebih dikenal dengan panggilan Andi Gilang. Oke sob, jadi di pembahasan admin kali ini admin akan membahas tentang dua sosok pembalap ini. Yang pertama, admin akan membahas mengenai Muhammad Kiandra Ramadipa atau biasa dipanggil dengan Ramadipa. Tetapi untuk nama beken di internasionalnya ya, di ajang balapan internasional, Ramadipa ini lebih dikenal dengan sebutan Kiandra. Tetapi kalau admin itu lebih mengenalnya dengan sebutan Ramadipa. Dan juga kalau admin mencari ya di media sosial Muhammad Kiandra Ramadipa, kebanyakan dari komentar-komentar netizen ini memanggil Ramadipa itu dengan sebutan ya Ramadipa tadi, tidak dengan sebutan Kiandra. Jadi untuk pembahasan admin kali ini, admin akan menggunakan nama sebutan atau nama panggilan Ramadipa untuk pembahasan tentang pembalap junior yang satu ini. Ramadipa sendiri adalah pembalap muda kelahiran Sleman, Yogyakarta tanggal 4 Desember tahun 2009. Yang artinya di tahun 2024 ini usia Ramadipa sudah menginjak 15 tahun. Kembali lagi ya sob, muncul pembalap muda berbakat yang berasal dari Yogyakarta. Sebelumnya ada nama Veda Ega Pratama dan juga Aldi Satya Mahendra. Kali ini muncul the new rising star Muhammad Kiandra Ramadipa yang berasal dari Yogyakarta. Harapan admin semoga saja ke depannya akan muncul lagi pembalap-pembalap muda berbakat yang berasal dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tetapi uniknya, walaupun banyak muncul pembalap-pembalap muda berbakat yang berasal dari Yogyakarta, tetapi sampai dengan saat ini, daerah istimewa Yogyakarta belum sama sekali memiliki sirkuit balap permanen untuk tingkat nasional, setidaknya di tingkat nasional ya. Namun dengan kondisi tersebut malah banyak bermunculan pembalap-pembalap muda berbakat yang berasal dari Yogyakarta. Bahkan untuk Veda sendiri, latihannya itu di lapangan parkir Pasar Sapi, tetapi skillnya sekarang kita lihat sudah tingkat internasional. Begitu juga untuk Aldi Satya Mahendra yang memanfaatkan lahan parkir di Mandala Krida, tetapi skillnya sudah tingkat dunia. Oke sob, kembali lagi mengenai Ramadipa, pembalap muda yang memulai karirnya sejak usianya 14 tahun dari balapan mini GP. Kini bergabung dengan Astra Honda Racing Team dan menjadi salah satu binaan dari Astra Honda. Di musim 2024 ini, Ramadipa diikut sertakan pada beberapa ajang balapan dari nasional hingga tingkat Asia. Untuk ajang balapan nasional, Ramadipa dikesertakan pada Pertamina Mandalika Racing Series di kategori Sport 600cc. Kemudian untuk ajang Asia, Ramadipa diikutsertakan pada ajang Asia Talent Cup dan juga Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250cc. Dalam ajang National Sport, Ramadipa dibekali dengan tunggangan Honda CBR 600RR. Kemudian di ajang Asia Talent Cup menggunakan motor prototipe NSF 250R. Sedangkan untuk kejuaraan Asia Road Racing Championship, Ramadipa dibekali dengan tunggangan Honda CBR 250R. Ramadipa sudah bisa mendapatkan hasil yang cukup baik dari ketiga ajang yang dia ikuti tersebut. Seperti pada akhir pekan kemarin di ajang kejuaraan balapan nasional di Pertamina Mandalika Racing Series ronde ketiga pada kategori Sport 600cc. Ramadipa di race kedua National Sport 600cc berhasil meraih podium ketiga. Bukan hanya itu saja, di ronde pertama Pertamina Mandalika Racing Series, Ramadipa juga berhasil meraih podium ketiga di ajang National Sport 600cc. Kemudian di ronde pembuka Asia Talent Cup musim 2024, Ramadipa berhasil mengibarkan merah putih di podium tertinggi pada ronde pertama Asia Talent Cup yang dilaksanakan di sirkuit Losail, Qatar. Tepatnya hal tersebut diraih oleh Ramadipa pada race kedua, sedangkan pada race kesatunya Ramadipa menempati posisi keempat.
Dengan raihan tersebut membuat Ramadipa berada pada posisi kedua di klasemen Asia Talent Cup dengan raihan 38 poin, selisih 7 poin dari posisi pertama yaitu Zen Mitani yang berhasil mengumpulkan 45 poin. Sementara itu di ajang Asia Road Racing Championship, penampilan Ramadipa juga tidak kalah baik. Pada ronde ketiga ajang Asia Road Racing Championship yang dilaksanakan di sirkuit Motegi Jepang, Ramadipa berhasil mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi. Lagi-lagi ya, Ramadipa berhasil mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi, kali ini di ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250. Bahkan untuk saat ini di klasemen sementara ajang Asia Road Racing Championship kategori Asia Production 250, Ramadipa berhasil memimpin klasemen dengan raihan 81 poin. Di mana raihan poin ini diraih oleh Ramadipa pada ronde ke-1 di race ke-1-nya sebanyak 11 poin, kemudian di race keduanya sebanyak 10 poin, di ronde kedua pada race ke-1-nya 10 poin, di race keduanya Ramadipa tidak mendapatkan poin sama sekali. Kemudian di ronde ketiga, ronde terakhir kemarin ya, sebelum nanti masuk ke ronde keempat di Mandalika, di ronde ketiga kemarin Ramadipa berhasil mendapatkan poin sempurna. Di race ke-1 dan race kedua totalnya itu 50 poin. Jadi secara keseluruhan Ramadipa sudah mengantongi 81 poin dan berada pada puncak klasemen di Asia Production 250 untuk klasemen sementaranya di musim ini. Nah, itulah dia sob beberapa pencapaian yang sudah diraih oleh Ramadipa dari ajang balapan nasional kemudian sampai ke Asia. Jadi menurut admin memang pantas kalau Ramadipa itu dari admin ya secara pribadi memberikan gelar sebagai The New Rising Star. Selanjutnya untuk pembalap kedua di dalam pembahasan admin di video kali ini yaitu Andi Farid Isdiar atau lebih dikenal dengan panggilan Andi Gilang. Andi Gilang sendiri ini merupakan generasi awal dari pembalap binaan Astra Honda Racing Team. Jadi bisa admin katakan Andi Gilang ini sebagai senior dari Ramadipa di dalam program pembinaan Astra Honda Racing Team. Andi Gilang sendiri adalah pembalap kelahiran Bulukumba, Sulawesi Selatan tanggal 14 Agustus 1997 yang artinya tanggal 14 Agustus nanti Andi Gilang akan menginjak umur 27 tahun. Nah, pada generasi Andi Gilang ini kita masih melihat pembalap dari daerah lainnya di Indonesia yang diorbitkan untuk mengikuti ajang balapan internasional. Tetapi pada saat ini sudah tidak ada lagi atau jarang ya kita melihat pembalap dari daerah lainnya selain dari Yogyakarta yang bisa diorbitkan untuk mengikuti ajang balapan internasional. Andi Gilang memulai karir balapnya pada usia 8 tahun yang pada saat itu Andi Gilang mengikuti kejuaraan lokal dengan motor underbun ya, kejuaraan lokal di Bulukumba. Kemudian pada saat Andi Gilang berusia 10 tahun, Andi Gilang mengikuti program pembinaan dari Astra Honda Racing. Pada tahun 2014, Andi Gilang tampil perdana di ajang balapan internasional Asia, yaitu di ajang Asia Dream Cup. Nah, pada saat itu sebelum ada Asia Talent Cup, dicetuskan dulu program pembinaan untuk pembalap Asia yaitu Asia Dream Cup. Pada saat itu masih menggunakan motor dari Honda yaitu Honda CBR 250. Barulah di tahun 2015 dicetuskan Asia Talent Cup yang menggunakan motor prototipe Honda NSF 250R. Pada ajang Asia Dream Cup di tahun 2014, Andi Gilang berhasil menempati peringkat ke-6 di klasemen akhir Asia Dream Cup. Kemudian di tahun 2015, pada ajang Asia Talent Cup, Andi Gilang bisa tampil baik dengan meraih kemenangan di balapan yang dilaksanakan di sirkuit Losail Qatar. Andi Gilang pada saat itu berhasil meraih podium tertinggi dan berhasil mengibarkan merah putih pada gelaran awal Asia Talent Cup. Pada musim perdana Andi Gilang di ajang Asia Talent Cup di tahun 2015, Andi Gilang berhasil menempati posisi ke-9 di klasemen akhir. Sedangkan di posisi ke-1 diraih oleh Ayumu Sasaki dengan raihan 203 poin, yang pada saat ini di musim 2024 Ayumu Sasaki menjadi pembalap reguler di ajang balapan Grand Prix di kategori Moto2. Di posisi kedua diraih oleh Takuma Kunime dengan raihan 162 poin, dan di posisi ketiga adalah Kazuki Masaki dengan raihan 152 poin. Jadi di posisi ke-1 sampai dengan ketiga diisi oleh pembalap Jepang semuanya pada Asia Talent Cup musim 2015. Selanjutnya di tahun 2016, Andi Gilang masih diikutsertakan pada ajang Asia Talent Cup. Kali ini di tahun keduanya pada ajang Asia Talent Cup, Andi Gilang bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dengan menempati posisi ketiga di klasemen akhir dengan total raihan poin 167 poin. Sementara di posisi ke-1 ialah pembalap dari Thailand Somkiat Chantra dengan raihan 178 poin. Di posisi keduanya ada Ai Ogura, pembalap dari Jepang dengan raihan 173 poin.
Yang mana pada tahun ini di musim 2024, baik Somkiat Chantra maupun Ai Ogura sama seperti Ayumu Sasaki menjadi pembalap reguler di ajang balapan Grand Prix di kategori Moto2. Tetapi lebih duluan Somkiat Chantra dan juga Ai Ogura ya balapan di kategori Moto2. Kemudian dengan hasil baik yang sudah diraih oleh Andi Gilang pada ajang Asia Talent Cup di musim 2015 dan juga 2016, Andi Gilang diorbitkan oleh Astra Honda Racing Team untuk mengikuti ajang balapan di Eropa, yaitu di CEV Moto3 Junior. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Andi Gilang berlaga di ajang balapan Eropa CEV Moto3 Junior. Selanjutnya di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Andi Gilang direkrut oleh Idemitsu Honda Team Asia untuk naik level ya ke ajang balapan Grand Prix di kategori Moto2 dan juga di Moto3. Tetapi sayangnya di ajang balapan Grand Prix baik di Moto2 maupun di Moto3, Andi Gilang belum mendapatkan hasil yang cukup baik sehingga pada tahun 2022 Andi Gilang kembali balapan di ajang balap Asia. Di tahun 2022, Andi Gilang kembali bergabung dengan Astra Honda Racing Team untuk balapan di ajang Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600cc. Dengan bekal pengalaman jam terbang di ajang balapan Eropa hingga di ajang balapan dunia tingkat Grand Prix, Andi Gilang berhasil mendominasi ajang balapan Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc, di mana pada musim 2022, Andi Gilang berhasil keluar sebagai overall champion di kategori Super Sport 600cc. Sekaligus Andi Gilang sebagai pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih pencapaian sebagai overall champion di kategori Super Sport 600 di ajang Asia Road Racing Championship. Selanjutnya di musim 2023, Andi Gilang dipromosikan untuk mengikuti ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Superbike 1000cc. Andi Gilang direkrut oleh Honda Asia Dream Racing. Pada saat ini di klasemen sementara Asia Road Racing Championship di kategori Asia Superbike 1000cc, Andi Gilang menempati posisi ketiga dengan raihan 75 poin. Yang mana total raihan poin ini Andi Gilang dapatkan pada ronde ke-1 di race ke-1-nya sebanyak 20 poin, kemudian di race keduanya 25 poin, di ronde kedua pada race ke-1-nya 20 poin, di race keduanya ini tidak ada poin karena tidak ada balapan ya, dengan alasan cuaca buruk, jadi semuanya tidak mendapatkan poin. Kemudian di ronde ketiga race ke-1-nya Andi Gilang tidak mendapatkan poin karena tidak menyelesaikan balapan, dan di race keduanya Andi Gilang mendapatkan 10 poin. Selanjutnya ronde keempat Asia Road Racing Championship akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Indonesia, dan ini akan menjadi peluang Andi Gilang untuk meraih poin lebih banyak lagi untuk bisa memperbaiki posisinya di klasemen sementara. Di musim balap 2024 ini, Andi Gilang selain mengikuti ajang balapan di Asia Road Racing Championship pada kategori Asia Superbike 1000cc, Andi Gilang juga membela tim Astra Racing Team Yogyakarta untuk mengikuti ajang balapan nasional. Salah satunya di ajang balapan National Sport di Pertamina Mandalika Racing Series. Di ajang ini Andi Gilang diturunkan pada kategori National Sport 250cc dan juga National Sport 150cc. Jadi untuk ajang balapan nasional yang Andi Gilang ikuti, cc motornya itu lebih kecil daripada ajang balapan yang Andi Gilang ikuti di ajang Asia Road Racing Championship. Di kategori National Sport 250cc, setelah ronde ketiga kemarin, Andi Gilang berhasil memimpin klasemen sementara dengan raihan 140 poin. Kalau dilihat dari klasemen sementara kategori National Sport 250cc, Andi Gilang adalah satu-satunya pembalap yang menggunakan Honda di posisi 5 besar. Karena untuk pembalap yang mengisi posisi kedua sampai dengan posisi kelima di klasemen sementara di National Sport 250cc ini semuanya menggunakan Yamaha. Selanjutnya pada kategori National Sport 150cc, Andi Gilang berhasil berada pada posisi kelima di klasemen sementara setelah ronde ketiga kemarin dengan total raihan 68 poin. Lagi-lagi, Andi Gilang menjadi satu-satunya pembalap yang menggunakan Honda yang berada pada posisi 5 besar di klasemen sementara di kategori National Sport 150cc. Jadi bisa admin katakan, untuk saat ini, Andi Gilang menjadi andalan Honda di ajang balapan nasional maupun dari Honda Asia di ajang balapan Asia Road Racing Championship. Terlepas dari pencapaian Andi Gilang yang belum maksimal di ajang balapan Eropa maupun di ajang balapan Grand Prix Moto2 dan juga Moto3, tetapi dengan jam terbang tersebut kini membuat Andi Gilang menjadi andalan Honda di Asia maupun nasional. Terlebih lagi di tahun ini usia Andi Gilang baru akan menginjak 27 tahun, sehingga menurut admin karir balap Andi Gilang ini masih akan berlanjut lagi dengan cukup panjang pada musim-musim yang akan datang. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini mengenai Ramadipa dan juga Andi Gilang.
Jadi untuk kesimpulan yang dapat admin sampaikan pada video kali ini yaitu yang pertama mengenai Ramadipa. Bisa admin katakan Ramadipa ini sebagai new rising star dari Astra Honda Racing Team yang bisa saja nantinya akan diorbitkan untuk mengikuti ajang balapan Eropa seperti Veda dan juga akan mengikuti jejak senior-seniornya bisa sampai ke ajang tingkat dunia. Tetapi tentu saja Ramadipa harus bisa membuktikan dirinya terlebih dahulu di ajang balapan Asia. Selanjutnya yang kedua mengenai Andi Gilang, dengan bekal pengalamannya di balapan tingkat internasional Eropa dan juga tingkat dunia Grand Prix seperti di Moto2 dan juga Moto3, kini Andi Gilang menjadi andalan Honda Asia di kategori tertinggi ajang Asia Road Racing Championship di Asia Superbike 1000cc. Dan menjadi andalan Honda Indonesia dengan membela tim Astra Honda Racing Team Yogyakarta. Nah, itulah dia kesimpulan dari admin. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.